Oke, halo. Kenalin, nama gue Wilman Hakim. Umur gue 21 tahun sekarang. Dan gue seorang novelis, songwriter, dan freelance gitulah di sosial media. Gue di sini sebagai novelis muda yang udah punya cukup banyak karya dan alhamdulillah karyanya banyak laku terjual. Gue kerja di salah satu kantor penulisan di Jakarta Selatan dan gue cukup bangga sih atas pencapaian gue di umur yang muda ini, karena menurut gue banyak orang-orang yang masih belum nemu titik damai atau titik tujuannya dia mau ngapain di umur 21, sedangkan gue udah punya kerjaan yang cukup enak dan kalau ngomongin gaji lumayan lah, gue bisa dapat di angka 2 digit di umur segini. Dan gue juga freelance nulis gitu. Gue bisa dapat royalti dari penerbit yang cukup buat ngehidupin kehidupan masa muda gue. Gue pribadi sih sebenarnya enjoy aja ngejalanin kehidupan di masa muda sambil kerja gitu. Cuma kadang ada beberapa hal yang masih gue suka pikirin, kayak harusnya gue masih bisa banyak main sama teman-teman, tapi gue ngabisin waktu gue di kantor, ataupun gue juga harus pikirin banyak hal yang sebenarnya harusnya gue belum pikirin di usia yang segini. Tapi gue bersyukur atas pencapaian hidup gue. Oke, buat jadi seorang penulis ya, gue sih emang ngerasa dari dulu ada passion di bidang ini. Jadi pas gue ngejalanin pun gue sebenarnya nggak banyak tekanan ataupun nggak banyak pressure buat ngejalanin kerjaan gue yang sekarang, karena gue juga emang basically dari kecil suka nulis lirik lagu, ataupun dari kecil gue udah suka nulis sajak, karena waktu kecil gue belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan gue ketemu guru yang lumayan berbudaya sampai akhirnya gue ke-influence sama dia. Dan pada waktu itu gue mulai mencoba-coba kayak buat karya-karya kecil yang menurut gue keren nih. Gue di umur, maksudnya gue waktu kecil udah ngerasa keren karena teman-teman gue nggak ngerti apa yang gue tulis gitu. Karena gue waktu itu banyak referensi dari guru, gue juga sering ngobrol. Itu kondisi gue waktu SD. Gue sering ngobrol sama dia, ini tuh apa? Dan ini tuh kalau misalkan kita tulis tuh efeknya gimana sih ke orang-orang? Dia jelas-jelasin. Itu menurut gue ngasih influence parah buat gue. Sampai akhirnya waktu SMP gue udah mulai nyoba nulis di blog, dan gue ngerasa kayak wah ini mah bakalan ada prospek ke depannya. Gue akhirnya terus nulis di blog, gue kembangin blog, gue coba kerja sama teman gue yang bisa ngurus blog waktu itu, karena di 2013 kalau lo seangkatan nama gue lo tau lah, dulu ada blog-blog yang bisa diurus lewat HP gitu buat di edit desainnya, terus kayak misalkan lo punya tulisan lo share di sana, sampai akhirnya lo senang dapat komentar-komentar dari yang punya blog lain gitu. Itu seru sih. Ngomongin masa remaja ya, selain punya blog gue juga sempet nulis cerpen singkat gitu yang gue akhirnya tempelin di mading SMP gue. Dan menurut gue itu ada pride tersendiri sih. Sampai akhirnya gue terbiasa nulis dari situ. Gue dilihat karya gue dilihat sama temen gue, dan gue sering dapat apresiasi mungkin ya dari teman-teman seangkatan gue waktu itu. Dan menurut gue itu hal yang bener-bener bisa bikin bangga lah waktu gue di SMP. Selain itu gue juga udah mulai nulis lirik lagu buat band-band kecil di sekolah gue, karena teman-teman gue rata-rata cuma bisa main musik dan kurang nih buat nulis lirik. Dan gue kebalikan dari mereka, gue bisa nulis lirik tapi gue gak bisa main musik. Nah gimana caranya gue tetap bisa join ke dunia mereka tanpa gue harus bisa main musik? Karena gue pernah konsultasi sama bokap gue. Bokap gue dulu gimana sih masa mudanya, kata dia maksudnya di dunia musik ya, kata dia tuh gak pernah bisa main musik. Dan menurut gue itu kayaknya bakal menurun ke gue, karena gue udah mulai belajar gitar gue nggak bisa, terus gue udah belajar main drum masih kurang, tapi gue nemu titik gimana gue bisa masuk ke dunia musik, yaitu
dengan gue nulis lirik. Dan itu pun salah satu passion gue yang dari kecil menurut gue itu kayak anugerah dari Tuhan kayaknya. Nah, gue join ke band mereka, gue nulis liriknya. Dan sampai akhirnya bandnya bubar. Tapi gue masih tetap ada di passion yang sama, yaitu nulis. Setelah gue jadi ibaratnya songwriter abal-abal itu, gue coba nekunin di dunia cerpen. Gue di SMA mulai nulis-nulis cerpen, dan gue di SMA mulai bikin buku kumpulan cerpen-cerpen dan puisi lah gampangnya. Mulai dari situ gue mulai pengen nyoba, gimana sih caranya biar gue dapat duit dari hobi gue ini. Nah, sampai akhirnya gue ketemu teman gue yang kerja di salah satu perusahaan penerbit buku yang lumayan gede, dan tulisan gue dites sama dia. Sampai dia dapetin tulisan gue dan dia suka, dia nyoba, katanya, lu mau nggak magang di perusahaan gue, di tempat kerja gue, buat sebagai penulis. Dan gue coba, itu hasilnya luar biasa. Karena setelah 3 bulan magang, gue akhirnya dapat kerjaan tetap di sana, dan gue pun suka akan hal itu. Karena basically gue dari kecil suka banget sama nulis-nulis cerpen, lirik lagu dan segala macamnya. Mulai dari saat itu gue punya kerjaan, dan gue masih tetap coba freelance juga karena banyak kerjaan juga yang bikin gue dapat channel. Gue sering freelancein orang di luar kerjaan gue. Gue sering nulisin lirik lagu buat band-band orang. Itu bisa jadi duit yang lumayan buat sampingan gue, mungkin buat beli rokok sama kopi lah kasarnya. Dan di situ gue udah mulai nemu titik terang kalau misalkan, dari nulis ini gue bisa dapat duit itu. Terus buat nulis lirik ini gue banyak influence dari ini juga sih, dari para penulis-penulis yang udah sepuh mungkin ya. Bisa dibilang salah satu influencer terbesar gue juga, selain guru gue yang gue ceritain tadi, gue punya salah satu sastrawan mungkin yang bisa gue jadiin role model gitu. Namanya Passapardi Djoko Damono. Gue baca novel dia yang judulnya Hujan Bulan Juni, itu novel trilogi, dan kalau misalkan lu baca, gue yakin sih lu bakalan demen sama penulisan dan dunia novel. Di situ gue dapat inspirasi besar banget dari dia, sampai akhirnya gue bisa serius banget dan mulai nekunin di dunia penulisan sampai kerjaan gitu. Ya, gue sih sebenarnya emang bukan tipikal orang yang terlalu ambisius ya buat dapat duit di dunia di dunia penulisan ini. Tapi karena emang gue yang dari kecil suka, gue nganggepnya kayak ya udahlah, ibaratkan hobi yang dibayar gitu loh. Nah, gue berangkat dari baca-baca novel Passapardi sampai akhirnya gue bisa nerbitin buku sendiri sekarang, dan hasilnya kurang lebih tulisan-tulisan gue dapet referensi dari Pak Sapardi itu. Selain Pak Sapardi mungkin ada beberapa influence yang lain ya, dari vokalis yang menurut gue keren banget dari band Efek Rumah Kaca, Khalil Mahmud. Gue suka banget sama tulisan-tulisan dia. Secara lirikal dia juga menurut gue cerdas buat nulis lirik-lirik yang ngedobrak ataupun lirik-lirik yang penuh dengan kontemplasi hidup gitu. Kan di beberapa liriknya ada tuh, dan gue suka banget akan hal itu. Gue pengen berterima kasih sama dua orang itu, Pak Sapardi Djoko Damono almarhum dan Mas Khalil Mahmud dari Efek Rumah Kaca. Karena dari mereka berdua gue berangkat, dan gue satu lagi pengen berterima kasih sama guru SD gue yang ngenalin tentang penulisan bahasa Indonesia, tentang novel-novel dan segala macamnya. Gue berterima kasih sama 3 orang itu. Ya, karena mereka gue bisa jadi kayak sekarang. Di usia muda, gue udah bisa dapat penghasilan, gue dapat royalti dari penerbit yang besarnya itu bisa buat hidup gue. Dan gue pun sendiri seneng karena gue ngerasa, balik lagi tadi, hobi gue dibayar. Terus kalau misalkan ngomongin kerjaan, sekarang gue juga banyak kerja maksudnya banyak kerja di luar kantor karena
ketika gue di kantor, gue banyak cuma butuh ngarsipin data doang. Dan gue nulis pun di rumah. Gue juga sering keluar kota karena gue butuh referensi buat nulis ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin gue temuin di jalan ataupun kejadian-kejadian yang gue temuin di suatu kota. Gue bisa nulis itu dan gue panjangin di cerita gue buat nulis novel-novel fiksi ataupun ya buat referensi novel-novel gue ke depannya. Itu gue sering banget sih kayak gitu karena ya mau gimana pun lo perlu banyak inspirasi buat berkecimpung di bidang seni tulis. Jadi gue emang basically senang traveling aja sih, dan kemudian kerjaan gue pun mendukungkan hal itu. Oke, gue gak tahu sih lu pada tuh sama kayak gue apa enggak, yang mungkin banyak influence hal-hal yang menurut gue terlalu dini buat ngedalaminnya. Cuma menurut gue itu hal-hal yang keren sih. Ketika lu udah berada di suatu titik dimana lu harusnya belum mampu nyemplung ke dalam hal itu, tapi lu udah nyemplung duluan gitu, berasa kayak wah, gue berasa keren karena gue udah ngeduluin orang-orang dan gue udah ngecapai apa yang orang-orang belum capai. Tapi sebenarnya dari apa yang gue ceritain tadi itu semua cuma angan-angan gue ketika gue udah lulus kuliah, dan pada kenyataannya saat ini gue masih di semester 4. Gue ngambil jurusan sastra, tapi sastra Inggris, dan gue pun sendiri masih ngebentuk plan itu semua karena gue masih pengen belajar lebih, dan gue berharap itu bakal gue capai di 4 tahun ke depan. Ya, perandai-andaian gue dari apa yang gue ceritain tadi, gue pengen dapat banget itu di usia gue yang gak jauh dari sekarang, karena gue udah ngeset plan itu semua. Dan pada kenyataannya saat ini gue masih kuliah dan masih ngekos di suatu kosan kecil yang isinya cuma satu petak, yang gue manfaatin buat ngasah-ngasah tulisan gue, yang gue manfaatin buat baca-baca karya orang, sampai akhirnya mungkin nanti gue bakal bisa nulis sendiri di suatu penerbit buku yang besar. Dan gue pun yakin gue bisa ngedapetin itu semua di 4 atau 5 tahun ke depan. Gue juga lagi ngebanyakin relasi buat bisa bikin karya-karya gue mulai di up ke penerbit besar. Dan sekarang gue masih nulis-nulis di blog pribadi gue sama di Instagram yang gue buat khusus buat penulisan gue, karena gue yakin dengan cara kayak gitu orang-orang bakal ngelihat hasil karya gue, dan gue pun bakalan bisa kerja di tempat apa yang gue pengen nanti. Tapi gue gak bakal berhenti dapetin itu semua. Gue gak akan berhenti di tengah jalan, karena gue yakin 4 atau 5 tahun ke depan nama gue bakalan ada di buku-buku yang ada di Gramedia. Oke, sekian dari gue. Nama gue Wilman, umur 21 tahun, anak kos. Dan gue punya impian buat jadi seorang penulis gede yang bakalan ada di buku-buku yang lu baca. Thank you.